Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar hari ini? Pak Guru harap semuanya baik, sehat, dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Mukhlisin. Kali ini akan mengajak kalian belajar tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Sudah siap? Sebelum memulai materi, coba anak-anak ada yang tahu tidak ada berapa cara perkembangbiakan tumbuhan? Ya, betul. Jawabannya ada dua jenis perkembangbiakan tumbuhan, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan kedua perkembangbiakan secara vegetatif. Sekarang Pak Guru jelaskan perbedaannya terlebih dahulu ya. Cara perkembangbiakan tumbuhan yang pertama yaitu secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan tumbuhan yang kedua yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui perkawinan atau tanpa melalui penyerbukan. Jadi sekarang perbedaannya jelas ya anak-anak. Kalau generatif melalui perkawinan, kalau vegetatif tanpa melalui perkawinan. Baik, setelah anak-anak tahu perbedaan antara keduanya, mari kita pelajari secara lebih mendalam. Simak baik-baik penjelasan Pak Guru ya. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu biasanya dialami oleh tumbuhan berbunga. Jadi, organ terpenting dalam perkembangbiakan generatif adalah bunga. Pada bunga, ada proses yang namanya penyerbukan. Apakah kalian tahu apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari atau sel kelamin jantan ke kepala putik atau sel kelamin betina. Sekarang, ayo coba kita amati tumbuhan-tumbuhan apa saja yang berkembang biak secara generatif, yaitu antara lain kembang sepatu, padi, jagung, dan kelapa. Selanjutnya, bagaimana dengan perkembangbiakan vegetatif? Ayo kita cari tahu. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah yang hanya melibatkan satu induk saja, atau dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Anak-anak, perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi tanpa campur tangan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami diantaranya adalah dengan spora. Kotak spora akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Anak-anak, tahukah kalian
contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Wah, pintar! Betul sekali, yaitu tumbuhan paku dan lumut. Selanjutnya, dengan cara tunas. Contohnya adalah pisang dan bambu. Jadi, jangan heran, walaupun tidak dirawat, pisang dan bambu akan tumbuh subur karena berkembang biak dengan cara vegetatif alami. Selanjutnya, vegetatif dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Ayo kita mulai dari umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung tumbuh di dalam tanah. Contohnya kentang, ubi jalar, dan talas. Selanjutnya, umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang yang hidup di dalam tanah. Contohnya bawang merah dan bawang putih. Kemudian umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung berisi cadangan makanan. Contohnya lobak. Selanjutnya, akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal adalah batang yang berada di bawah tanah berbentuk mirip akar. Contohnya adalah kunyit, jahe, dan kencur. Anak-anak, untuk perkembangbiakan vegetatif yang kedua adalah vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan vegetatif yang dibantu oleh manusia. Di antaranya yaitu mencangkok. Contohnya adalah mencangkok tanaman jambu, mangga, dan jeruk. Selanjutnya dengan cara stek batang, yaitu dengan memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam ke tanah dan akan menjadi tanaman baru. Contohnya singkong dan mawar. Ada lagi cara menyambung, yaitu dengan menyambungkan dua tanaman sejenis, contohnya melinjo dan mangga. Biasanya ini digunakan untuk menggabungkan keunggulan dua tanaman. Selanjutnya adalah merunduk. Tahukah kalian cara merunduk? Yaitu dengan mengusahakan bagian batang agar mengenai tanah, kemudian dibenamkan ke tanah. Contohnya tumbuhan stroberi dan RBI. Bagaimana anak-anak? Seru kan belajar kali ini? Dan menurut kalian, perkembangbiakan tumbuhan manakah yang kalian sukai? Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Untuk itu, mari bersama-sama melestarikan tanaman yang ada di sekitar kita agar tidak mengalami kepunahan. Tetap semangat belajar dan terus raih cita-cita untuk masa depan yang gemilang. Demikianlah materi cara perkembangbiakan tumbuhan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam solidaritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.